Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Nabawi WL channel informatif dan hiburan. Nah, update terbaru kasus Vina teman-teman, bahwa tersangka Peggy Setiawan akan mengajukan pra-peradilan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukumnya bahwa mereka akan mengajukan pra-peradilan. Pra-peradilan tersebut akan dilaksanakan rencananya pada hari Senin ini, tanggal 24 Juni 2024 di Pengadilan Negeri Bandung. Selain berita mengenai pra-peradilan yang akan dilakukan oleh tersangka Peggy Setiawan, ada juga berita mengenai peran dari ayah korban Eki, yaitu Bapak Ibtu Rudiana, dalam penangkapan kasus pembunuhan anaknya yang terjadi pada 2016 lalu. Bapak Ibtu Rudiana, menurut keterangan sejumlah media, bahwa ia berperan dalam menangkap seluruh tersangka atau yang sekarang sudah menjadi terdakwa pada kasus tersebut. Sedangkan pada saat itu beliau bukanlah berada pada Satreskrim, melainkan adalah Sat Narkoba Polres Cirebon. Nah, hal inilah yang dipermasalahkan ya teman-teman, karena pertama dari segi tugas dan ataupun tupoksinya, beliau bukan yang seharusnya menangkap para tersangka karena tidak bekerja pada reskrim, melainkan Sat Narkoba. Yang kedua adalah kemungkinan adanya konflik of interest karena korban ini adalah anaknya, sehingga kemungkinan untuk melakukan tindakan di luar prosedural itu mungkin terjadi ya teman-teman. Hal ini pula yang diklaim oleh para keluarga terdakwa dan juga kuasa hukumnya, bahwa para terdakwa ini sebenarnya bukan merupakan pelaku yang sebenarnya. Nah, benang kusut dari kasus ini sedikit demi sedikit mulai terungkap ya teman-teman. Kemudian update ketiga dari kasus ini adalah perihal para terdakwa yang akan mengajukan peninjauan kembali. Mereka atau kuasa hukum yakin bahwa para terdakwa ini bukan merupakan pelaku yang sebenarnya teman-teman, ataupun bisa jadi peristiwa tersebut adalah murni kecelakaan tunggal, bukan merupakan pembunuhan ataupun pemerkosaan. Sebab dari awal penyidikan, penangkapan itu mereka menganggap ada yang janggal dari mulai kasus ini yang ditangani oleh ayah korban yang merupakan Sat Narkoba, sedangkan seharusnya yang melakukan penangkapan adalah Satreskrim dan sebagainya. Hal ini menguatkan mereka bahwa para terdakwa ini bukan merupakan pelaku yang sebenarnya. Tidak main-main ya teman-teman. Sampai-sampai dalam hal ini Peradi adalah pihak yang membackup mereka, pihak yang membackup para terdakwa ini dalam melakukan proses peninjauan kembali atau PK. Peradi melalui ketua umumnya Bapak Oto Hasibuan mengatakan bahwa berdasarkan saksi-saksi yang ada, mereka yakin bahwa para terdakwa ini bukan merupakan pelaku yang sebenarnya. Beliau juga mengatakan terdapat hal-hal yang janggal pada saat proses penyidikan dan penangkapan, bahkan pada saat proses persidangan pada tahun 2017 lalu, sehingga para tersangka ini dijadikan terdakwa dan dihukum seumur hidup, dan ada juga yang dihukum 8 tahun namun sudah bebas, yaitu saudara Saka Tatal. Mereka mencurigai hal ini berkaitan dengan ayah dari korban Eki yang merupakan anggota kepolisian, di mana yang bersangkutan ikut dalam melakukan proses penangkapan, bahkan memiliki andil yang cukup besar dalam proses ditangkapnya para terdakwa ini, sehingga para terdakwa pada tahun 2016 dijadikan tersangka dan juga telah diadili. Padahal menurutnya
para terdakwa ini bukan merupakan pelaku atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Mereka mengatakan tidak membunuh, apalagi memperkosa Vina dan Eki. Nah, di sisi lain, ketua RW di lingkungan tempat para terdakwa ini tinggal juga tidak yakin bahwa para terdakwa ini adalah pelaku yang sebenarnya. Menurut ketua RW setempat, salah satu terdakwa yaitu Dirman adalah seorang sosok anak yang baik, yang rajin beribadah menurutnya, dan juga ketua RW ini tahu persis latar belakang dari para terdakwa yang didakwa dalam kasus pembunuhan Vina ini, di mana dia yakin bahwa mereka tidak mungkin melakukan itu, apalagi terlibat di dalam geng motor. Dia mengatakan bahwa kehidupannya sehari-hari aja sulit, apalagi ikut-ikut dalam kegiatan semacam itu. Bahkan menurutnya mereka tidak memiliki motor, apalagi bisa tergabung ke dalam geng motor, teman-teman. Semakin ramainya lagi, tidak hanya terpidana yang masih menjalani proses hukum, namun terpidana atau mantan terpidana yang telah bebas, yaitu Saka Tatal, juga mengajukan proses peninjauan kembali atas vonis yang telah didapatkannya. Nah, peninjauan kembali ini dilakukan guna memberikan suatu kejelasan mengenai siapa sebenarnya pelaku dari pembunuhan Vina tersebut, karena Saka Tatal tidak merasa melakukan hal tersebut. Hal ini juga untuk membersihkan nama baiknya yang dianggapnya telah rusak karena kasus tersebut, kasus yang sama sekali menurutnya tidak ia lakukan. Kembali lagi ke proses persiapan pra peradilan dari Peggy Setiawan. Penasehat hukum dari Peggy membuat laporan kepada Propam Polda Jabar terkait penyidik kasus Vina dan Eki yang telah menghilangkan barang bukti, yaitu berupa akun Facebook dari Peggy Setiawan. Menurutnya, beberapa postingan yang sangat penting yang dianggap menjadi barang bukti justru hilang setelah akun tersebut diambil alih oleh penyidik. Menurutnya, penyidik meminta password dari Facebook Peggy Setiawan, dan beberapa postingan yang menunjukkan bahwa Peggy berada di Bandung itu dihapus. Hal tersebut sangat merugikan karena postingan itu merupakan salah satu bukti yang akan diajukan oleh pihak kuasa hukum Peggy Setiawan. Postingan tersebut menjadi bukti bahwa Peggy pada saat kejadian berada di Bandung dan tidak berada di Cirebon sebagaimana disangkakan oleh para penyidik. Semoga kasus ini segera menuai titik terang ya teman-teman. Demikian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.